Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim azama al azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktaba badal abidin wa darad dahirin qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 8. 16 baris dari atas ke bawah di tengah. Bermula hadas pada lughat itu pada bahasa. Apa yang dimaksud hadas atau definisinya secara lughat, secara bahasa? Berarti kalau ada lughat nanti ada istilahan atau syar'an. Memahami definisi. Apabila kita tidak memahami definisi, kita akan salah memaparkan, akan salah menjabarkan, dan akan salah menerangkan karena dia tidak mengerti definisi. Pahami definisi dulu, baru menjelaskan kata-kata itu, karena setiap kata-kata kadang-kadang memang harus memahami definisi, tapi tidak setiap kata-kata perlu ada definisi. Nanti kita pahami lagi. Ini hadas. Secara lughat, secara bahasa apa? Sama Bapak Ibu, amunisi, amputasi, imunisasi, eksekusi, observasi, banyak tuh. Definisi. Kalau paham nggak? Mukjizat, karamat, ma'unah, istidrak, irhas. Kalau ngerti gimana? Mukjizat arahnya kepada siapa? Karamat arahnya kepada siapa? Ma'unah arahnya kepada siapa? Istidrak arahnya kepada siapa? Termasuk irhas arahnya kepada siapa? Jangan ngomong. Definisi, pahami definisi. Apa perbedaan masjid dengan langgar atau mushola? Dalam fikih masjid terbagi kepada dua, ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Apa arti masjid jami'? Masjid yang disembayangi sembahyang Jumat. Apa masjid ghairu jami'? Masjid yang tidak disembayangi sembahyang Jumat. Kata kita, ia langgar mushola. Sama masjid, tapi beda. Apakah ini masjid jami'? Apakah ini masjid ghairu jami'? Masjid jami', ya masjid yang sembahyang sembahyang Jumat. Di situ ada tahiyatul masjid. Di situ perempuan haid nggak boleh masuk. Tapi kalau masjid ghairu jami', mushola, boleh perempuan haid masuk karena itu mushola. Makanya Rasulullah menamai mushola raudhah karena sini pengajian setiap hari Sabtu. Perempuan haid boleh masuk karena itu mushola, bukan masjid. Alimnya orang bahari. Kalau sembarangan kan masjid yang mushola beda. Iktikafnya di masjid. Masjid apa namanya? Nawaitu an a'tikafa fi hadzal masjid. Masjid apa tuh? Masjid jami' ada. Kalau masjid ghairu jami' ada iktikaf. Ada tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid mushola, usolli sunnat tahiyatul mushola. Ini definisi dulu. Nah, apalagi Islam. Makanya ada Pak Ibu nama kitab At-Ta'rifat. Ta'rifat itu kita memahami definisi. Ada nama kitab At-Ta'rifat karangan Syekh Al-Jurjani. Apalagi kita sudah dianggap orang tokoh masyarakat, apalagi kita sudah dianggap orang guru, apalagi kita sudah dianggap orang ustadz, apalagi kita sudah jadi orang minta pendapat lawan kita. Lebih hati-hati lagi. Memahami definisi.
Nah, dalam fikih ada, dalam tauhid ada, dalam tasawuf ada. Hadas dalam fikih, muhaddas dalam tauhid, hadisun nafsi dalam fikih, fana dalam tasawuf, baqa dalam tasawuf, musyahadah dalam tasawuf, mukasyafah dalam tasawuf, mukalamah dalam tasawuf, baqa billah dalam tasawuf, syuhudul kasrah bil wahdah dalam tasawuf, syuhudul kasrah bil wahdah dalam tasawuf, adil dalam tauhid, qidam dalam tauhid, tauhidul af'al dalam tauhid, tauhidul asma dalam tauhid, tauhidul zat dalam tauhid, tauhidul af'al dalam tauhid. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim yang berhubungan dengan tauhid. Iyyaka na'budu berhubungan dengan tauhid. Wa iyyaka nasta'in berhubungan dengan tauhid dan tasawuf. Itu memang harus pemahaman-pemahaman. Nah, ini yang penting bagi kita memahami definisi. Kita terserah mukjizat aja. Mukjizat siapa? Kita menunggu mukjizat. Mukjizat itu mana arahnya? Kepada Nabi dan Rasul. Adakah lagi Nabi dan Rasul? Tidak ada. Ngapain kita memunculkan kata-kata mukjizat? Doakan Nabi gue, mudah hatinya sembuh. Kita menunggu mukjizat Allah Ta'ala yang lebih. Mukjizat Allah Ta'ala itu wali kan? Allah Ta'ala itu Nabi kan? Allah Ta'ala itu Rasul kan? Kita serahkan kepada nama yang berkuasa yaitu Allah. Nah, terus bujur panggilan itu. Ini kalimat nih. Bermula hadas dalam ilmu fikih pada lughat, pada istilah. Pada lughat, pada bahasa. Sama bid'ah. Bid'ah itu perlu juga secara bahasa, secara istilah. Ya. Apa arti bid'ah secara bahasa? Apa arti bid'ah secara istilah? Apa arti hadas secara lughat, secara bahasa? Apa arti hadas secara istilah atau secara syarah? Nah, itu memang ilmu Bapak Ibu. Ada ilmu Islamnya itu tidak ada. Kalau di rumah jadi dia datangan ilmu, Gojek datang mengantar ilmu, Gojek datang mengantar ilmu, ilmu itu dituntut Pak Ibu. Nah, apa itu hadas menurut lughat secara bahasa? Asyai'ul hadis. Asyai'ul hadis. Apa yang dimaksud hadas secara lughat, secara bahasa? Artinya suatu yang baru, sesuatu yang berubah-ubah secara lughat, secara bahasa. Apa yang berubah-ubah disebut hadas. Kita arahkan ke ilmu fikih. Ini hadas. Hadas besar kah, hadas kecil kah? Nah, hadas besar, hadas kecil. Kalau hadas kecil, dia akan hilang dengan dibawa berwudu. Kalau hadas besar, tidak bisa hilang dengan berwudu. Harus mandi wajib. Karena ada hadas besar, ada hadas kecil. Luas lagi pembahasannya. Kalau hadas kecil akan hilang dengan berwudu. Cara berwudu bagaimana? Air yang digunakan air mutlak. Air yang digunakan apakah air mustamah? Air yang digunakan apakah air yang mutanajis? Apakah kita berwudu sesuai menurut kacamata agama sahnya sudah seperti ini? Ada sembarangan Pak Ibu wudu itu. Berarti hadas kecil tidak bisa hilang dengan berwudu kalau wudunya salah. Ya ada yang wudu yang lain apa ya? Itu mungkin. Ada yang wudu itu dia. Tagur dia biar terserah ya. Nah itu Pak Ibu yang terjadi itu.
Bodoh. Apalagi kita mewadahi banyak kawan di sini Pak Ibu bodoh, lalu menyapu mukanya, tapi percikan air yang disapu dari mukanya itu ke tangan kita waktu kita mewadahi air, karena kita karena berdampingan lawan kawan ini, kawan seperti ini dia, nah percikan air yang dari mukanya ke tangan kita, maka yang di tangan kita yang sama berwudu tapi salah. Caranya apa? Karena percikan air dari kawan kita yang dia waktu membasuh muka tadi menamparkan air ke muka, jadi percikan ke tangan kita. Di ketika itu tangan kita mewadahi air yang keluar dari keran. Mustakmal, kan? Makanya kita hati-hati. Kayak apa tuh guru kita bertetengah benar. Waktu kawan membasuh mukanya membasuh, kita mewadahi banyu. Jangan mewadahi banyu waktu kawan kayak ini. Maka itu guru kada ko betataya ulun iya nawas-was. Kawai betataya tapi diatur caranya. Nah itulah Pak Ibu cara berwudu. Ulun guru tuntung bodoh guru tampil sedikit ya guru. Betul. Berarti gimana guru? Ulang. Kenapa malah diulang? Karena pian keluar angin. Keluar angin dari pantat. Ulun malam tadi ada pengajian di Perumahan Seribu. Ibu-ibu jawab dengan jujur, Bu, ya, Bu, jawablah dengan jujur. Ada pertanyaan orang buat guru, kalau angin itu keluar dari depan, batal kada wudu. Bapak-bapak diam. Bu, bisakah bahkan itu dari depan? Nah, ini pertanyaan yang gue ibu. Aku lagi ibu lah. Bu, bisakah bahkan itu keluarnya dari depan? Bu, bisakah angin itu keluar dari depan? Bisa. Ada bisa. Bapak-bapak yang di balik dinding, kenapa diubah-ubah? Bisa. Nah, ini pertanyaan di pengajian. Orang bertanya. Sebagai guru, kalau orang bertanya, dijawab kalau bisa menjawab. Jangan menjawab kalau tidak bisa menjawab. Akui kita tidak mampu menjawab. Jawab makan kalau bisa menjawab. Tidak boleh guru, aku kadang membuka pertanyaan di setiap pengajian. Gak usah jadi guru. Sama jadi dokter. Pasien pasti bertanya dengan dokter. Kalau dokter menuntut pertanyaan pasien, gak usah jadi dokter. Ada. Dokter yang dia menerangkan. Ada guru yang seperti itu. Ulun guru dia yang gampang membuka pertanyaan. Kalau ada murid ulun bertanya, aku lakuin kada mampu menjawab. Selesai. Jangan menyalahkan guru ketika ditanya dia bisa menjawab. Sama dokter Bapak Ibu. Nah, lagi bu sekali lagi pula jawablah jujur pula. Bisakah angin itu keluar dari depan? Bisa lah. Nah, bisa. Pasti gue angin keluar dari depan bukan kantongnya. Mungkin terendak angin itu. Terendak. Lalu seperti keluar angin. Tapi bukan kantong. Karena namanya buang angin itu dari dubur. Bapak-bapak ada sembahyang kan? Ini pertanyaan ibu. Jar ulun, apabila angin keluar dari depan,
itu bukan anginnya keluar dari kubul, tapi angin itu tertahan di daerah kubul lalu keluar seperti buang angin. Maka angin yang terendap di wilayah depan lalu keluar seperti buang angin tidak batal. Angin yang membatalkan yang keluar batal wudhu, angin itu gimana? Angin yang keluar dari dubur, dari belakang. Apabila angin itu keluar dari dubur, dari belakang, batal wudhu. Kalau angin itu tertahan, terendap di depan, lalu keluar seperti buang angin, bukan membatalkan wudhu. Karena angin itu terendap di daerah depan, lalu angin itu keluar, tapi bukan dari depan. Depan bukan, ada angin itu keluar dari depan tapi terendap di depan lalu keluar seperti buang angin, tidak batal. Kalau ada perempuan terkantut dari depan, anak kiamat itu sama senggawa itu yang meninggal batal ada, karena yang membatalkan wudhu itu apa yang keluar dari dubur apapun yang keluar dari kubur. Kalau keluar dari dubur buang angin atau BAB atau apapun yang keluar dari dubur, kalau keluar dari kubur itu buang buang air kecil atau misalnya plek-plek atau darah haid atau darah nifas atau istihadah. Kalau angin keluar dari depan berarti bibinian tuh tak balik ke belakang tuh jarulun kalimat itulah guru. Karena definisi yang membatalkan wudhu itu apapun yang keluar dari kubur, apapun yang keluar dari dubur. Tapi kalau angin keluar dari depan itu bukan kantong, itu angin yang terendam. Begitu loh. Ini ibu-ibu yang di balik dinding selama hidup nih bukti bisa tak kantut dari depan dulu. Ini tak kantut bu pertanyaannya, bisa lah bu. Makanya tak kantut dari depan. Oh kada kalau. Tapi kalau angin keluar dari depan bisa, tapi tak kantut dari depan nggak bisa. Aneh aja yang pertanyaannya. Kalau kadang mau menabrak definisi, baik. Dewa ini udah menabrak definisi. Kenapa? Namanya yang membatalkan wudhu itu yang keluar dari salah satu dua jalan. Apakah dari dubur, apakah dari kubur, atau keluar dari duanya. BAB dan buang apa bakal nih? Bujur itu batal jelas sudah. Tapi kalau bahkan dari depan, orang tidak percaya. Tapi kalau angin keluar dari depan, bisa terjadi. Di sini jangan di sana kan, di sini ini di sana. Jangan kayak bakantut tuh bisa ada. Bisa ada. Jangan kayak itu bisa ada. Apakah angin keluar dari sini? Ada Pak airnya, tapi ada angin terendam. Lalu anginnya apa nih? Jangan kayak bakantut bisa ada. Batal wudhu. Nah, ini kayak kantut bunyinya. Ada burit yang memadakan angin dari sini kantong. Banyak benar lubang burit. Nah, ulun betakon lagi. Nah, ini kita memahami Pak yang namanya Bapak Ibu. Bapak-bapak, pian berduduk nang kayak ini nang bapak-bapak. Ulun praktek karena ulun bisa duduk lah kada apa-apa. Ini kita pikir Bang. Nah, ulun duduk kayak ini lah, kamera, tolong kamera lah, pian lah, minta maaf lah. Nah, duduk nang kayak ini lah. Nah, duduk nang kayak ini kita bapak-bapak. Kayak ini kita duduk. Lalu pian anak bakantut, kalau bakantut.
Ibu dulu dia. Ini bapak-bapak dulu. Nah, bapak-bapak, pian hendak bakantuk. Tapi pian duduk bersila nang kayaknya lah bapak ibu. Ini bapak-bapak, mau lah kantut tuh keluar. Nyata ke dalam parut pulang pak kecuali nang kayak ini. Nah, tenaga dalam keluar. Nya buritnya tangkat. Makanya duduk bersila waktu khutbah Jumat dalam keadaan seperti ini, lalu Pak Ibu teguring kadang membatalkan selama buritnya ada angkat. Karena apabila seperti ini Pak Ibu teguring kadang membatalkan wudhu. Sebab kadang mau tak kantut, andai kata tak kantut, bila kadang mau tak dalam paut pun. Mengkadar percaya nah bapak-bapak kaina babila anak pak antut. Tapi ini dulu. Menggetar. Pautnya menggetar. Menggetar bukan berarti keluar. Berarti kan batal. Pautnya menggetar ya. Terima kasih atas pengalamanmu. Bagusnya pikir. Nah itu tuh Pak Ibu. Tapi bapak-bapak, maaf bapak-bapak, kalau pian kayak ini pang bapak-bapak duduk bisa lah tak kantut lah. Nah pengalaman. Nah, berarti bila kita guring nangka ini bakal duduk. Tapi guring kada tak kantut, masa tak kantut kada tak kantut, kita bahas posisi guringnya. Ibu-ibu pulang, ini kamera nah. Bu, kalau pian duduk bu nang kayak ini bu, samalan bapak-bapak, hendak bakantut, tak keluar, kamu tak dalam parut kanang jadi kawan ini getar. Nah bu, tak dalam lah bu. Nah tak dalam dia sama. Kalau kayak ini pak bu duduk bu, tak muka lah bu. Berdiam bapak-bapak. Bu, bisa tak kamu muka bu. Bu, belakang ini nah, duduk nah, kayak ini nah. Oh, takon gue, tak kamu muka lah kantut tuh bu. Nah, ulun itu takon lah bu. Kayak ini ibu-ibu duduk, bisa lah angin tuh tak kamu muka keluarnya. Bisa ya bu? Kenapa jadi? Oh kada kan? Oh, kalau bapak-bapak bang kayak ini duduk bisa tak muka. Bapak-bapak ada penghalangnya. Ini jujur gue jawabnya bisa tak muka. Kalau ini tak muka empat lalu aja tak muka. Ada bisa. Tahun ini yang binitian masing-masing. Nah, pokoknya kantuk tuh kadang mau keluar dari kubul. Kalau ada juga kantuk tuh keluar dari kubul, itu angin yang terpendam. Nang kayak di katiak di anu kayak ini berbunyi kayak kantuk. Betul lah. Ada nah ya. Itulah Pak Ibu. Kadang kala kita nang hadir langsung menjawabkan hukum. Kadang memahami kasusnya dulu. Kasus dipahami baru muncul hukum. Tidak boleh memunculkan hukum tanpa memahami kasus. Kepolisian aja buat TKP dulu, rekonstruksi dulu. Kita langsung memunculkan hukum. Ini nang ribut. Ulun membawa impian yang hadir di setiap pengajian dimanapun. Belajarlah kita memahami kasus, jangan membuat kasus. Belajarlah kita memahami permasalahan, jangan membuat masalah. Apabila kita mau memahami permasalahan, permasalahan itu akan bisa diselesaikan.
akan muncul solusi. Tapi ketika kita langsung mempermasalahkan masalah, itu memperuncing masalah, bukan menyelesaikan masalah. Ini gak semantik. Ayo, nah hadir. Nah, tuh berarti kesimpulannya kadada kan tutup keluar dari depan, paling-paling angin terendap. Nah, itu aja tuh sudah. Berarti kan batal karena lain kantuk. Tapi mirip lawan kantuk lain. Mirip aja. Berarti serupa tapi. Nah, kalau serupa tapi tak sama, hukumnya sama. Bisa. Nah, nyaman kalau Bapak Ibu kali ini kita membahas. Nah, terus apa lagi? Dan hadas pada syarak menurut istilah. Sesuatu yang berubah tadi. Bisa berubah-ubah. Najis ya. Najis apa dulu? Najis ada 3. Ada mutawasitah, ada mukhafafah, ada mughalladhah. Kan jangan langsung ngomong najis. Najis apa dulu? Najisnya ada najis yang dimaafkan kah? Atau najis tidak dimaafkan kah? Nah, itu maaf hadir. Belajarlah kita memahami kasus. Jangan membuat kasus. Ini fikih memang itu, Bapak Ibu. Kalau kadang mau memahami agama seperti ini, akan muncul picik pemahaman dan egois yang berkepanjangan. Nah, waktunya para semua. Apa hadas menurut syarak? Yang disebutkan ia atas 3 perkara yang lagi akan datang kenyataannya. Ayo Bapak Ibu, ternyata hadas itu dibagi kepada 3. Coba lihat. Dan hadas pada syarak, pada istilah menurut kacamata ilmu agama fikih. Ilmu agama kita Islam yaitu bidang fikih. Syarak itu fikih. Apa hadas itu secara istilah, secara syarak? Nah, lalu di sini yang disebutkan ia atas 3 perkara. 3 lainnya. Definisi hadas menurut syarak. 3. Yang lagi akan datang, akan disebutkan. Tapi belum nih, akan datang. Kenyataannya, penjelasannya pada babul hadas, bab membahas hadas, suatu daripadanya, sesuatu yang berhubungan dengan kalimat hadas itu sendiri. Nah, lalu ada makna anau amrun i'tibariyun yaqumul i'dha'i yamna'u sihhatu nahwis sholati haitsu li amrin khassin khassin. Nah, itu yuk Bapak Ibu, panjang lebar pembahasannya. Sebelum ulun menjelaskan lagi Pak Ibu, anau amrun i'tibariyan ini kita bahas yang terjadi sekarang ini. Ulun minta waktu, masih ada waktu sekitar pas 5 menit selesai. Jangan sampai terjadi polemik berkepanjangan. Kita hidup bukan jadi abdul polemik. Ulun baru berani ngomong supaya ulun jangan ada diarahkan ke sini ke situ. Nang datang ke rumah, yang menelepon, yang WA, yang berdebat di grup. Kebetulan ulun ada di grup itu. Kalau ulun berdiam, sedangkan ada ilmunya lah, bukan ulun merasa ada ilmu. Ulun diam, ulun jadi anu kayak ulun deh. Karena kayak diam. Kan sudah terjadi pesta demokrasi kan? Makanya kenapa ulun kadang ngomong, ulun menghargai demokrasi. Sudah selesai kan? Nah, boleh kan ngomong? Nah, jangan digoreng lagi, gosongkan ulun. Nah, gini Bapak Ibu. Sekarang ini Pak Ibu orang menjual terus kata-kata tinggi guru sekumpul itu. Dia memahamilah hadis itu dulu. Belajarlah itu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Itu asbabul wurudnya bagaimana?
Kasihan guru kita, enak-enak. Layyablah qawm walau amrahum imra'atun. Belajar hadis kan berdalil video. Kan kita nih kan sekarang nih kan alim mendadak nih. Share video. Iman pian paham, mau kada paham gimana? Karena fitnah guru kita. Murid udah boleh memfitnah guru lah. Murid harus membela guru. Nggak boleh memfitnah guru. Pian kadang mengerti dokter karena kita ada seorang dokter dan ngari dokter. Dia seorang dokter. Lalu dia ngomong tentang penyakit. Dia membahas dokter itu dia punya ilmu kedokteran, dia membahas penyakit, dia meresep obat, dia mengkritik. Sedangkan dia bukan dokter. Arsitek bangunan, dia menguasai ini bangunan sekian tingkat, kekuatannya begini, harus begini. Dia arsitek bangunan, sedangkan kita bukan arsitek bangunan, kita mengkritik arsitek. Nah, maaf. Layyablah qawm walau amrahum imra'atun. Tidak beruntung suatu kaum kalau pemimpinnya perempuan. Ya ada. Ya kalau berarti kalau kepala sekolah perempuan ada beruntung sekolah itu. Itu kamu tahu. Kalau kepala kantornya perempuan berarti sekantoran tuh yang beruntung. Semuanya nak memahami seperti itu. Kalau RT-nya perempuan, berarti sekian beruntung. Kalau RW-nya perempuan, RW yang beruntung. Pemimpin nggak? RW itu pemimpin nggak? Kalau camatnya perempuan, sekecamatan ada beruntung. Kalau bupatinya perempuan, sekabupaten nggak beruntung. Kalau wakil kotanya perempuan, sekecamatan nggak beruntung. Terus kan? Kalau ibu kepala rumah tangganya bang ibu, karena suaminya meninggal, bisa ada kepala rumah tangga itu perempuan, suaminya meninggal, berarti supaya beruntung cepat laki. Pahami baik-baik. Kita kadang salah memahami hadis. Atau hadisnya yang salah. Apalagi menyalahkan guru seumur. Ya tidak boleh. Kitanya yang kurang ilmu memahami kata-kata guru kita. Ini Bapak Ibu. Kalau provinsi, maaf, ada bini paman dan ada muhyiddin. Hadis itu tepat. Karena ada pemimpin laki-laki. Kalau Banjarbaru, kota kosong pemimpin. Kota kosong pemimpin. Orang tanya, kota kosong pemimpin. Ini anak menjadikan kota kosong pemimpin. Pasca mengarahkan hadis ke situ, apakah dia nanti bertanggung jawab di hadapan Rasulullah? Man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa ma'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan hadisku dia bagi neraka. Tepatkah hadis itu diarahkan? Ulun tidak mendukung Ibu Lisa, ulun tidak mendukung Aditya, karena ulun mencoblos di Martapura. Ibu Lisa sudah ada suami. Sampai sampai ke sini. Ulun orangnya kritis Bapak Ibu, tapi ulun diam di ketika pesta demokrasi masih berlanjut. Ulun mencoblos di Martapura. Guru-guru kada berani ngomong karena ada kepentingan sudah.
Ayo, mana hadir? Bagaimana hadis ini kalau dihadapkan di Jawa Timur? Jawa Timur ada Ibu Risma, di Jawa Timur ada Ibu Pipa, di Jawa Timur ada Ibu Lulu. Semuanya perempuan. Bagaimana hadis ini? Apakah hadis ini hanya di Banjarbaru? Ada sedunia di sini. Jangan menyangkang seseorang pakai hadis kalau kita salah memahami hadis. Ulun kada hendak pakai hadis ini tercemar. Ulun kada hendak perkataan orang mulia guru sekumpul dimanfaatkan. Iyan pahami baik-baik. Jangan menghina orang. Itu penting. Pak Aditya jangan dihina, Ibu Lisa jangan dihina, jangan dihina. Mereka akan bertanggung jawab sesuai kemampuannya. Ya kan? Yang hendak ada kekosongan di dunia baru. Kalau tim memaham, tidak boleh ada perempuan jadi pemimpin. Tidak boleh ada perempuan jadi pemimpin. Suatu saat Banjarbaru ini ada perempuan yang memimpin. Kalau tim ngomong tidak boleh perempuan jadi pemimpin. Sekalinya ada lelakian, tapi nanya ini yang memimpin siapa dia? Dia memilih yang mana? Memilih yang mana dia? Ada pemimpin, tapi ini calonnya. Ada pemimpin, tapi muslimah calonnya. Adalah perempuan. Hadis itu makanya ada. Dia memilih yang mana? Kata boleh golput ya. Dia kada memelihara Banjarbaru namanya. Memilih pemimpin bagian dari ajaran Islam. Memilih pemimpin bagian dari ibadah. Nah, apa sudah hilang dah. Ayo, kalau perempuan ada tapi muslimah, ada lelakian, kita memilih lelakian. Tapi ini memilih nama ya. Nah, darurat. Itu hukum keluarga yang hadir. Al-hukmu ya dulu ma'illah hujidan wadawan. Hukum itu memahami kasus. Jangan berani-berani men-share video siapapun. Kalau yang paham, yang bertanggung jawab. Hati-hati. Guru sekumpul kurang alim, guru sekumpul wali Allah. Jangan dimanfaatkan video itu. Jujur, kalau provinsi pas. Kalau Banjarbaru pakai hadisnya ada pas. Bukan hadisnya yang ada pas. Mengarahkan hadis ke situ yang ada pasnya. Kalau sudah terjadi diskualifikasi, tetap dipilih syahadat. Tidak sah. Kenapa nggak ada diskualifikasi? Aku di bawah semua, tapi jangan aku digurudin. Orang ulun itu. Ulun hanya meluruskan hadis. Ulun tidak diam kalau memanfaatkan hadis. Ulun tidak diam kalau sembarangan memahami hadis. Ulun tidak diam kalau sembarangan memahami Al-Quran. Ulun diam kalau urusan masalah pentas demokrasi. Karena itu urusan nang banyak punya kepentingan. Ulun kada tahu. Kepentingan ulun hanya Qurannya kayak ini, hadisnya kayak ini, pendapat para ulama kayak ini. Kita ingin selamat semuanya. Jangan buruk sangka sama para dia. Jangan buruk sangka sama Indonesia. Kita bakal hidup. Dosa muncul. Ingatkah zaman Jokowi sama Pak Prabowo ya? Kematian sampai terjadi kerusuhan di Jakarta. Caranya apa? Lawan mana? Seorangnya kan politik kawan bisa lawan bisa kawan. Orang memberi jamaah berbaik sangkalah. Siapapun yang jadi kita doakan selesai masalah. Bibiniankah, lalakiankah, kita sudah berusaha, ternyata bisa, tetap jawabinnya, takdir Allah sudah habis ya.
Ada usah berdebat-debat lagi di grup. Pusing Udin. Kalau belum keluar dari grup bisa aja, tapi ulun egois sebenarnya. Nah, selama ulun ada di grup dan ini parah ulun bisa diam. Minta maaf. Hanya satu kepada jamaah, pesta demokrasi selesai. Mari kita pererat ukhuwah Islamiyah kita. Siapapun yang menjadi takdir Allah sudah, yang bukan Allah Ta'ala. Habis saya sudah jelaskan nih. Nah, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya, kenapa ya sekali. وعفونا يا كريم وعفونا يا رحيم وعفونا يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم ارزقنا ولجميع الحاضر والحاضرات في هذا المسجد نور الإيمان طول الأمور في الصحة عافية برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله